Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Destiriana dari kelas Perbankan Syariah B semester 4, NIM 1814275. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sini saya akan menjelaskan pengertian bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya bank hanya menghimpun dan menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, peran dari bank sentral adalah yang pertama, menjaga kestabilan moneter melalui instrumen suku bank dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, menghitung uang pemerintah yang masuk atau menjadi stabilitas keuangan dan mengawasi pengeluaran, serta membantu pemerintah dalam menerbitkan uang yang akan berlaku di masyarakat. Bank sentral juga berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peran selanjutnya dalam melakukan pemantauan, bank sentral juga mengakses informasi-informasi yang dapat mengancam stabilitas keuangan atau sebagai pengaman sistem keuangan. Adapun peran bank sentral selanjutnya yaitu yang memiliki peran penting untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Imbas dari adanya COVID-19 bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah adanya pelonggaran kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit debitur tanpa memperhatikan dua aspek dan hanya menerapkan ketepatan membayar bagi debitur yang terdampak corona, serta menurunkan tingkat suku bunga 4,75% oleh Bank Indonesia. Adanya diskon tiket pesawat melalui instrumen fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Adanya COVID-19 juga berimbas pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Dengan adanya operasional yang terbatas, maka perusahaan kesulitan melakukan pembayaran kepada investor. Sedangkan kondisi perbankan saat ini adalah kondisi harga saham gabungan mengalami tekanan. Misalnya, Bank Spesialis Kredit Mikro, Bank Rakyat Indonesia atau BRI menurunkan suku bunga kredit sebesar 50 bps sebagai bagian dari relaksasi yang diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, kredit kepemilikan rumah KPR Bank Tabungan Negara atau BTN mengalami penurunan suku bunga. Bank Mandiri juga memberikan keleluasaan bagi nasabah yakni dengan melipat gandakan limit harga baik sesama maupun antar bank. Semua limit sesama Mandiri 100 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah. Sedangkan transfer online antar bank dari 100 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah dengan limit transaksi sebesar 50 juta. Yang selanjutnya, cara untuk menanggulangi COVID-19. Yang pertama itu pada dasarnya, cara untuk menanggulanginya adalah lembaga keuangan menyesuaikan jam operasional dan layanan publik. Serta Bank Indonesia juga harus terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran dan memantau perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta mempertimbangkan hasil koordinasi dengan industri perbankan dan OJK. Sementara peran perbankan dalam menanggapi masalah ini adalah pada dasarnya kita sebagai rakyat maupun pegawai, pelajar, pekerja bank ataupun lembaga keuangan harus taat kepada aturan pemerintah dan bersatu padu untuk mencegah adanya dampak strategis dari permasalahan yang ada. Demikian juga pemerintah harus memberikan kewajiban yakni dengan memberi rasa aman terhadap rakyat dengan cara menerapkan belajar atau bekerja di rumah saja. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu
ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Indonesia segera pulih dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.